Hai Sobat Indonesia, salam tangguh. Kita berjumpa lagi dalam pelatihan penanggulangan bencana. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis bencana yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Apriyanda Dian Bayu Pradana. Saya Widyaswara Ahli Madya di Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB. Kita akan bersama-sama belajar mengenai berbagai macam jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia. Sobat Tangguh, apakah kamu tahu bahwa wilayah negara kita ini sangat rawan terhadap bencana? Setiap hari, bencana terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan menimbulkan korban yang cukup banyak. Kita lihat dari data BNPB. Per tanggal 6 Juli 2021 saja sudah terjadi hampir 1.581 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi yaitu banjir. Bencana ini belum termasuk pandemi COVID-19 yang sudah melanda negeri kita hampir 2 tahun sejak tahun 2020. Yang kita lihat pada data yang ada di samping ini bahwa pandemi COVID ini telah menyebabkan cukup banyak korban jiwa meninggal. Baiklah, kita akan membahas masing-masing jenis-jenis bencana yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh berbagai faktor-faktor alam yang mempengaruhi kehidupan dan penghidupan manusia yang terdampak berada di dalamnya. Yang kedua adalah bencana non-alam. Bencana non-alam ini adalah bencana yang disebabkan oleh faktor-faktor non-alam dan juga berbagai hal yang mempengaruhinya sehingga akan berdampak kepada manusia, berdampak kepada sumber daya yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah bencana sosial. Kalau kita tahu bahwa bencana sosial adalah bencana-bencana yang disebabkan oleh ulah manusia dari kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan sekitarnya. Baik, kita akan bahas masing-masing dari jenis bencana. Yang pertama adalah bencana alam. Bencana alam yang terjadi di Indonesia itu didominasi oleh berbagai jenis bencana, yaitu antara lain adalah tsunami, yaitu adalah gelombang pasang dari air laut. Kemudian yang kedua adalah gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena pergerakan tanah atau lempeng yang terjadi di wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah bencana gunung meletus atau yang kita sebut sebagai erupsi gunung berapi. Erupsi gunung berapi ini terjadi karena pergeseran atau naiknya magma ke atas permukaan bumi. Kemudian yang keempat adalah longsor. Tanah longsor ini terjadi karena pergerakan dari tanah yang menuju dari tempat yang tinggi menuju ke daerah yang rendah, sehingga jika ada penduduk yang berada di bawahnya akan terkena pergeseran tanah tersebut. Kemudian bencana banjir. Bencana banjir ini merupakan bencana yang sangat populer atau sering terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir adalah berupa angin kencang atau angin puting beliung. Angin puting beliung ini adalah angin yang terjadi karena perbedaan antara tekanan dari udara sekitarnya yang secara ekstrim akan menimbulkan angin dengan kecepatan yang tinggi dan merusak semua yang ada di sekitarnya. Selanjutnya kita bahas tentang bencana non-alam. Bencana non-alam ini adalah bencana-bencana yang disebabkan oleh faktor-faktor non-alam sehingga merusak lingkungan di sekitarnya. Kita bisa lihat ada kegagalan modernisasi. Kita lihat bahwa banyak industri-industri yang ada di Indonesia sehingga menyebabkan seringkali terjadi kegagalan mereka dalam mengoperasikan sehingga terjadi ledakan dan sebagainya sehingga merusak lingkungan di sekitarnya. Yang kedua adalah gagal teknologi. Contohnya adalah kecelakaan transportasi. Sangat sering terjadi di wilayah Indonesia. Banyak mode-mode transportasi itu mengalami kecelakaan yang akhirnya menyebabkan tidak sedikit ya jumlah korban yang meninggal akibatnya. Kemudian yang kita hadapi sekarang saat dalam 2 tahun ini pandemi contohnya dari COVID-19 ini. Kita tahu bahwa pandemi ini sangat berdampak luas dan menimbulkan banyak korban jiwa sehingga perlu kita waspadai. Bencana yang terakhir adalah bencana sosial. Bencana sosial ini adalah bencana yang diakibatkan oleh berbagai faktor sosial atau kemasyarakatan. Contohnya adalah perang. Perang terjadi karena adanya konflik antara kedua belah pihak, bisa antar negara, bisa antar wilayah, sehingga menyebabkan tidak hanya korban di pihak orang yang berperang saja, tapi juga pada masyarakat di sekitarnya. Yang kedua adalah terorisme.
Terorisme terjadi karena berbagai macam hal. Misalnya karena perbedaan dari pemahaman, dari perbedaan ideologi, sehingga akhirnya memunculkan benih-benih untuk orang itu menyerang dari pihak lain. Dan hal ini sering terjadi di Indonesia. Dan yang ketiga adalah berupa kerusuhan sosial. Kerusuhan sosial ini sangat sering terjadi karena wilayah kita ini sangat beragam suku, agama, rasnya, sehingga memunculkan gesekan-gesekan kecil di masyarakat yang akhirnya membesar menjadi sebuah kerusuhan, menjadi sebuah kegiatan saling menyerang antar masyarakat. Dengan berbagai jenis bencana yang terjadi di Indonesia, kita tahu bahwa negara kita ini memang rawan sekali dengan bencana, sehingga mau tidak mau masyarakatnya harus mau berdamai dengan bencana. Demikian video pembelajaran tentang jenis-jenis bencana yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk membekali kita mengenai berbagai pengetahuan terkait penanggulangan bencana di Indonesia.